necessarily something that is spoken out as a word from the Lord. Dan apa yang kita katakan itu belum tentu merupakan perkataan dari Allah, firman dari Allah. But I understand now that you mean revelation in the sense of in which theologians often use it. Tetapi saya sekarang mengerti bahwa ketika dikatakan wahyu itu adalah seperti biasanya bagaimana dipakai oleh para teolog. Referring to a revelation of doctrine. Yaitu merupakan wahyu tentang doktrin. Hebrews 1 says Ibrani 1 mengatakan that God who spoke through the prophets in many ways bahwa Allah yang berbicara melalui nabi-nabi dalam berbagai cara has in these last days spoken to us through his son. Telah di dalam hari zaman terakhir ini berbicara kepada kita melalui anaknya. There's no greater revelation beyond this. Ya, tidak ada wahyu yang bisa melampaui ini. Until we see him face to face. Sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. So we're not talking about establishing new doctrines about God. Jadi kita tidak berbicara tentang memberikan kita doktrin yang baru tentang Allah. We're not talking about adding to Scripture. Jadi kita tidak berbicara tentang menambahkan sesuatu kepada Alkitab. The purpose of Scripture is not to say everything that God has ever spoken. Ya, tujuan daripada Alkitab bukan untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang pernah Allah katakan. In 1 Kings chapter 18, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Obadiah hid 100 prophets. Obadja menyembunyikan 100 nabi. But none of their prophecies are recorded in Scripture. Tetapi tidak ada dari 100 nabi itu yang mencatatkan sesuatu yang tercatat dalam Alkitab. So there were many prophecies. Jadi banyak nubuat. If what Paul says in 1 Corinthians about the gift of prophecy is accurate, dan kalau apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13 tentang nubuat itu tepat, there were undoubtedly thousands of prophecies in the early church. Ya, berarti pasti ada ribuan nubuat di dalam gereja awal. But none of them went into Scripture. Tetapi tidak ada satupun dari perkataan mereka yang masuk dalam Alkitab. Scripture is not meant to record everything that God ever says. Karena Alkitab tidak ditujukan untuk mencatat segala sesuatu yang pernah Allah katakan. Paul says that God has sent His Spirit into our hearts. Paulus berkata Allah mengirimkan rohnya ke dalam hati kita. To make us cry, Abba, Father. Supaya kita bisa menyebut dia Abba, Bapa. To assure us that we are truly children of God. Untuk meyakinkan kita bahwa kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. That is God speaking to us. Itu adalah Allah berbicara kepada kita. But we don't have every one of those times that the Spirit assures us that we're God's child added to the Bible. Tetapi kita tidak menambahkan kepada Alkitab setiap kali Roh berkata kepada kita supaya kita bisa menyebut Allah Abba. The purpose of the Bible is as a canon or a measuring stick. Tujuan daripada Alkitab itu adalah kanon, yaitu seperti suatu standar, suatu ukuran. It's the minimum that we all agree on as our basis. Itu adalah yang minimum yang kita semua setuju, itu adalah dasar kita. It's our basis for dialogue with one another. Itu adalah dasar kita untuk berdialog satu dengan yang lainnya. For trying to achieve truth when we have disagreements. Untuk mencoba mendapatkan kebenaran ketika kita tidak saling setuju. It's also our basis for evaluating any other claim to hear from God. Dan itu juga adalah dasar untuk kita mengevaluasi apapun yang kita dengar di dalam atau orang menyebutnya dalam nama Allah. Because what God says won't contradict what He's already said. Karena apa yang Allah katakan tidak mungkin bertentangan dengan apa yang telah Dia katakan. In Jeremiah's day, most prophets said judgment is not coming. Pada zaman Yeremia, kebanyakan nabi mengatakan penghakiman tidak akan datang. Jeremiah stood alone in prophesying judgment on Jerusalem. Yeremia itu sendiri ketika dia menubuatkan bahwa penghakiman itu akan datang. But he said many prophets before me have prophesied this. Tetapi Yeremia berkata banyak nabi sebelumku sudah menubuatkan ini. A generation later, everybody knew who the true prophet was. Ya, satu generasi kemudian semua orang tahu siapa yang merupakan nabi yang sejati. Jeremiah made it into the Bible. Ya, dan nama Yeremia masuk di dalam Alkitab. The books that said judgment is not coming didn't make it into the Bible. Nabi-nabi yang mengatakan penghakiman tidak akan datang, nama mereka tidak masuk dalam Alkitab. So this is the tested basis through which we evaluate all other claims. Jadi ini merupakan dasar bagaimana kita menguji semua klaim yang diberikan. I had a friend years ago. Saya mempunyai teman beberapa tahun yang lalu. Who said she got so many
visions from God. Mengatakan bahwa dia mendapatkan banyak penglihatan dari Allah. She didn't need to read the Bible. Jadi dia tidak perlu lagi membaca Alkitab. Well, they heard from God. She heard from God. Ya, mereka mendengar dari Allah, dia juga mendengar dari Allah. But eventually she heard something that was very, very wrong. Tetapi pada akhirnya dia mendengarkan sesuatu yang sangat-sangat salah. And eventually she eventually realized it was wrong. Dan akhirnya dia menyadari itu salah. But she was susceptible to that because she wasn't immersed in Scripture. Tetapi dia begitu mudah jatuh ke dalam perangkap itu karena dia tidak menenggelamkan dirinya di dalam Alkitab. Prophecies can be very, very accurate. Ya, nubuat bisa sangat tepat. 3 different people in Congo Ya, 3 orang yang berbeda di Kongo prophesied to Medine Musunga ya bernubuat kepada Medida Sangga that she was going to marry a white man with a big ministry. ya, bahwa dia akan menikah dengan seorang kulit putih dengan pelayanan yang besar. Well, they didn't have very many white men in Congo. Ya, tidak begitu banyak orang kulit putih di Kongo. But eventually Medine and I got married. Tetapi pada akhirnya Medina dan saya menikah. The prophecies were true. Ya, nubuat itu benar. But they didn't add anything to Scripture. Tetapi mereka tidak menambahkan sesuatu kepada Alkitab. Why would everybody in the world need to read a Scripture Kenapa semua orang di seluruh dunia harus membaca Alkitab? that says Medine should marry Craig? Bahwa Medina harus menikahi Craig. So it's very different. The purpose of prophecy is not to give us Scripture. Jadi itu sangat berbeda. Tujuan daripada nubuat bukan untuk menambahkan sesuatu kepada Alkitab. Only some of Scripture was prophecy. Ya, jadi hanya sebagian dari nubuat itu yang kemudian menjadi bagian Alkitab. And only some prophecies were recorded in Scripture. I'm sorry. Jadi ada hanya sebagian dari Alkitab dinubuatkan dan hanya sebagian nubuat kemudian masuk di dalam Alkitab. The last question. Belum. Iya, Pak. Oh iya, Pak, silakan, Pak. He already asked question but was not read yet, so he. Tadi sudah saya tulis tapi nggak dibaca. Dan sangat praktis. It's very practical one. Ada beberapa hal penting yang saya dapat dari ceramah ini. Yeah, there are several important things that he get. Pertama, mujizat itu memang ada. The first one, miracles is exist. Berarti benar kredibilitas New Testament. Yeah, so it's true the credibility of the New Yang Testament. kedua, mujizat itu sangat penting. That miracles are very important. Tapi di sisi lain, cukup banyak gereja-gereja entah karena apa tidak mengalaminya. Quite a lot of churches don't know why do not experience miracles. Atau dalam konteks kita, mungkin SCT tidak mengalaminya. Pertanyaan saya adalah, karena ini sangat penting, apa nasihat-nasihat Bapak supaya kita mengalami mujizat lebih banyak? Tadi saya cerita kepada Bapak, yang Bapak ceritakan itu semua banyak saya alami. Dan dia bilang, tolong nanti kasih tahu saya. Ya. Itu aja pertanyaannya, praktis. In Acts chapter 1, Di dalam Kisah Rasul 1, God's people are praying together, umat Allah berdoa bersama-sama and God pours out His Spirit on the day of Pentecost. dan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta. In Acts chapter 4, Di dalam Kisah 4, because of the healing of a man, karena penyembuhan seseorang, Peter and John are tried before the authorities, ya Petrus dan Yohanes kemudian diadili oleh mereka yang berkuasa. but they answer with boldness. Tetapi jawaban mereka adalah keberanian. And as they return to the community of believers, Dan ketika mereka kembali kepada kalangan umat, they all prayed together mereka semua berdoa bersama-sama that God would continue to heal, bahwa Allah akan terus menyembuhkan. that He would stretch out His hand to heal, Dan bahwa Allah akan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan. and that signs and wonders would be not done by the name of Jesus, Dan bahwa tanda-tanda dan mukjizat akan dilakukan di dalam nama Yesus. and that God would grant His
servants continued boldness to speak his word. Dan Allah akan memberikan hamba-hambanya keberanian yang terus ada untuk menyaksikan atau mengabarkan Injilnya. The place was shaken where they were assembled, Tempat di mana mereka berkumpul, bergoncang, and it says in verse 31, dan dikatakan di ayat 31, they were all filled with the Holy Spirit mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. and began to speak the word of God with boldness. Dan mereka mulai memproklamirkan firman Allah dengan kebenaran, dengan keberanian. And miracles continued to take place, Dan mukjizat terus terjadi, and believers continued to give up their possessions to care for one another. dan orang-orang percaya terus kemudian menjual harta milik mereka untuk berbagi dengan saudara-saudara mereka. Throughout Luke and Acts, Kemudian di sepanjang Lukas dan Kisah Rasul, prayer often precedes the coming of the Spirit. ya, doa sering sekali mendahului kedatangan Roh. Perhaps if we ask God more Mungkin jika kita lebih banyak berdoa meminta Allah and recognize that God delights to pour out his Spirit upon us, dan mengerti bahwa Allah begitu senang untuk menumpahkan Roh-Nya atas kita, we will see his Spirit poured out among us. ya kita akan melihat Roh-Nya ditumpahkan di antara kita. Now, different times in Acts, that was expressed in different ways. Ya, di dalam waktu yang berbeda di Kisah Rasul diekspresikan dengan cara yang berbeda. But when God pours out his Spirit, Tetapi ketika Allah mencurahkan Roh-Nya, we welcome whatever he wants to do. I'm sorry, We welcome whatever he wants to do. kita akan menyambut apapun yang Allah ingin kita lakukan. And so let's pray for that. Ya, jadi marilah kita berdoa untuk itu. Fenomena kepenuhan Roh Kudus di zaman ini memunculkan pandangan miring tentang kekristenan. Khususnya bagi kaum karismatik. Hal demikian pernah terjadi pada Montanus pada abad kedua. Ya. Di mana gereja pada waktu itu memberi catatan bahwa Montanus dipenuhi roh demonis. Bagaimana kita membedakan antara kepenuhan Roh Kudus dan kepenuhan roh lainnya? This could take a very long time, Ini adalah kritik yang sudah sangat lama. but some of it I answered earlier when I was talking about distinguishing true from false. Ya, tetapi ada yang sudah saya jawab ketika saya mengatakan mengenai kita membedakan yang asli dengan yang palsu. With regard to Montanus, Berbicara tentang Montanus, the way some of the other Christians addressed the Montanists, ya, cara beberapa orang Kristen menjawab mengenai Montanus, they said, we have our own prophets and they're more accurate than your Montanist prophets. ya, mengatakan bahwa kami mempunyai nabi-nabi kami sendiri dan nabi-nabi kami lebih tepat daripada kamu nabi-nabi Montanus. So nobody was really denying the continuation of prophecy. Jadi sebenarnya pada waktu itu tidak ada yang menyangkal bahwa nubuat masih berlangsung. The question was, how do we tell which prophecies are right? Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu nubuat mana yang benar. Now, if Irenaeus correctly describes the beliefs of the Montanists, Dan Irenaeus dengan tepat menggambarkan kepercayaan Montanus, they did have some strange beliefs. they do have some. They did have some strange Ya, jadi beliefs. mereka memiliki beberapa kepercayaan yang aneh. But as we know, sometimes people misrepresent the beliefs of other groups. Tetapi kita tahu kadang-kadang orang salah memahami kepercayaan daripada grup yang berbeda. So I won't try to pass judgment on a group that no longer exists. Ya, jadi saya tidak berusaha untuk memberikan penghakiman kepada grup yang sudah tidak ada. But today, again, we need to distinguish between false prophets and mere error, but it doesn't make you a false prophet. Hari ini kita harus bisa membedakan nabi palsu atau orang yang melakukan kesalahan tetapi sebenarnya bukan nabi palsu.
And of course, not everything that one group thinks is error necessarily is. Dan tentu saja bukan berarti kalau satu grup menganggap itu salah, berarti itu pasti salah. But what we saw in the scriptures earlier Tetapi apa yang kita lihat di dalam Alkitab sebelumnya, was if they teach the wrong thing about Christ, kalau mereka mengajarkan sesuatu yang salah tentang Kristus, or if they teach us in favor of living sinfully, atau kalau mereka mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam dosa, then they're false prophets. maka mereka adalah nabi palsu. Am I answering enough the question? Sorry. Baik, sekarang jam 6.30. Kepala udah berasap ini kita kan? Atau kita masih mau lanjut? Baik. He was asking whether they want to quit or they want to continue. Tadi And waktu they saya said they datang want to saya continue. masih berambut. He said when he came he still has hair. Me too. Iya. Baik, jadi kalau begitu kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Ya, Ini kan gampang kalau pengumuman. Besok sore hari Sabtu di tempat ini ada seminar untuk publik. Dimulai pukul 16 sampai dengan pukul 21. Kemudian sekarang sudah selesai sesi yang keempat. Untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang mau minta tanda tangan dari Prof. Kinner di dalam bukunya, bisa sekarang dimintakan. Kita bikinnya bagaimana caranya nih Pak Sugeng? Ya, jadi begini kalau begitu. Ini kita foto dulu sebentar. Kita foto dulu, saudara Bapak Ibu bisa ke toilet dulu, cuci tangan, cuci kepala, rambut. Sementara kita foto di sini. Nah, sesudah itu kita akan siapkan tempat supaya bisa ngantri dan minta tanda tangan dari Prof. Kinner. Begitu ya Pak ya? Oke. Kita akan akhiri pertemuan kita ini dan akan didahului dengan doa. Kami undang dengan hormat Pastor Albertus Purnomo dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Kara. Are you going to pray for that, or are you going? Because we're going to ask somebody to pray first, and then you call it. Okay. Gimana? Ya, oke. Mari Pak, silakan Pak. Barusan Profesor Kinner pesan kalau boleh juga didoakan supaya Tuhan curahin rohnya di antara kita hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kesempatan yang indah ini, yang luar biasa ini, sehingga Engkau mengajar kami lewat Profesor Craig, mukjizat dan firman-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Berkatilah juga Profesor Craig dalam pengajaran selanjutnya. Semoga apa yang dia bawakan pada kesempatan hari ini juga dia bawakan dengan baik di tempat lain sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami juga mohon kepadamu, Tuhan, untuk kami sendiri yang ada di tempat ini, curahkanlah roh-Mu yang kudus ke dalam akal, budi, dan pikiran kami, sehingga kami dapat pertama-tama mengajarkan apa yang telah kami dapatkan di tempat ini untuk kesatuan umat-Mu di dalam gereja-gereja kami. Dan kami juga mohon, curahkanlah roh kudus-Mu, semoga dia selalu melindungi dan mendampingi kami, sehingga kami menjadi mukjizat bagi orang lain, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Sekali ya Tuhan, curahkanlah roh kudus-Mu ke dalam kami semua, sehingga kami dapat menjadi terang bagi sesama kami. Nama-Mu ya Tuhan, kami puji.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.